Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersilaturahim, bermuwajahah, melanjutkan taklim rutinan kita setiap malam Rabu. Alhamdulillah, walaupun terlambat, bukan sedikit tapi cukup banyak terlambatnya, mudah-mudahan tetap semangat walaupun ngantuk, manggut-manggut mata abang ya. Iya, rambutan lapis bacanya kan. Mudah-mudahan juga ini menjadi keberkahan untuk kita semua, karena kita tidak ingin ada yang dikecewakan. Jadi takziah dapat, belajar dapat, silaturahim juga dapat. Karena memang tahun 2020 dan 2021 ini nampaknya tahun duka cita bagi kita bersama. Apa bersama dengan Covid ini atau yang lain, wallahu alam, yang jelas memang hampir tiap hari ada kematian. Dan di Gemampo, maka kami pulang hari Ahad kemarin, itu seminggu kurang ada 3 keluarga istri yang meninggal. Misalnya nya lagi. Maka dan yang terakhir baru kami bisa pulang karena memang bersebelahan dengan rumah mertua dekat masjid pula. Jadi tidak bisa tidak, maka malam Senin takziah di sana. Malam Selasa ada anggota bikers fisabilillah gitu yang anak beliau meninggal dunia masih dalam kandungan, dan ternyata meninggalnya itu sudah 2 hari di perut. Ya Allah, jadi betapa sedih. Maka saya bilang tadi malam kemarin, saya pun belum tentu sanggup menerima ujian seperti itu. Dan malam hari ini juga takziah karena memang belum sempat dari hari pertama, kedua dan ketiga, maka malam hari ini disempatkan untuk takziah ke tempat Ibu Nirwana Pak Haji Komar yang putra beliau juga meninggal dunia. Jadi tiap malam takziah ini. Maka mudah-mudahan ya tetap semangat walaupun telat ini, tidak berdotoan ya. Ya, karena memang itulah kita kadang-kadang harus ada dinamika yang namanya itu ya, ada telat, kadang-kadang lain sebagainya. Termasuk juga malam kemarin diliburkan pengajian di Nurul Ihsan, ya itu alasannya, bukan dengan unsur kesengajaan. Alhamdulillah, ala kulli hal kita bisa lanjutkan taklim ini, mudah-mudahan tetap bermanfaat dan Allah karuniakan kita ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bahasan kita malam hari ini halaman 55. Solihun ya, halaman 55, bab alamati khatimatil khair. Ciri-ciri husnul khotimah, tanda-tanda orang matinya husnul khotimah, mati baik. Ini yang jadi niat kita. Semua kita pasti bakal mati, tetapi kita berharap matinya kita nanti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan happy ending atau husnul khotimah. Sebagaimana doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya, ada beberapa tandanya, diantaranya dalam hadis di kitab ini disebutkan. Yang pertama, riwayat Imam Turmuzi Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qal yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kita jadi orang yang baik dan meninggal dalam keadaan yang baik-baik atau husnul khatimah, maka Allah akan ista'malahu, meminta dia untuk beramal, menjadikan dia orang yang beramal. Faqila, sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana itu bisa terjadi, dia bisa beramal seperti itu? Qal,
Rasul menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qoblal maut. Allah akan memberikan dia hidayah, Allah akan berikan dia taufik, bimbingan, sehingga walaupun awal hidupnya, masa lalunya kelam, banyak dosa, ahli maksiat, rajo maksiat, kemungkinan di awal hidupnya, tetapi karena Allah menginginkan dia jadi baik, tiba-tiba berubah jadi orang baik. Ya, Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia hidayah, sehingga ngejut baik, ngejut beramal soleh sebelum kematiannya. Ada kan kadang-kadang orang kita bilang tumben ya, tidak kala-kala ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Tidak pernah sedekah, tiba-tiba sedekah. Ya, tidak pernah beramal, tiba-tiba rajin beramal. Biasanya tak saluan dengan masjid, saat itu dia jadi rajin betul ke masjid. Maka kita pun heran. Kalau istilah kita tuh ningali amal. Ya, ningali amal. Nah, itu ternyata dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah untuk yang banyak dosa jangan putus asa. Ya, pintu taubat masih senantiasa terbuka sampai nyawa sampai digorokan. Ya, kerongkongan. Pintu taubat senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari barat. Selama masih ada nyawa, selama masih hidup, Allah masih berkenan menerima taubat kita. Maka terus berdoa, minta keadaan husnul khotimah. Yang ahli ibadat juga jangan sombong. Kaget sebaliknya. Ya, dia ahli amal, tiba-tiba di akhir hayatnya dia balik arah 360 derajat, berubah. Aduh, orang model itu. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama ini yang disebutkan oleh Rasulullah, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir hayatnya dia taubat dan dia sempat beramal soleh. Bahkan kadang-kadang orang yang diberi hidayah oleh Allah ini tidak sempat beramal soleh sedikit pun. Ya, maka di kitab, saya lupa kisahnya, ya, ceritanya itu. Jadi ada orang yang ahli maksiat luar biasa pada masa Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Saking bejatnya dia, seluruh maksiat itu sudah dia lakukan. Maka ketika dia meninggal dunia, masyarakat kan lewat dengan dia nih, ahli maksiat. Bukan hanya tidak diurus jenazahnya ketika dia meninggal dunia, tetapi dibuang ke tempat sampah jenazahnya. Saking lewatnya masyarakat dia dengan almarhum ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, qad mata waliyun min awliyai." Wahai Musa, sudah meninggal seorang waliku, kekasihku. Ya, aku cinta dengan dia. Tolong jenguk Sianu bin Sianu, dia sudah meninggal, dia urus jenazahnya. Datanglah Nabi Musa alaihi salam ke sana, pas bertanya, "Lah juwong, itu tuh bejat, ahli maksiat. Kenapa dia disebut wali Allah?" Akhirnya Nabi Musa ini agak heran, ya, agak gamang beliau, jadi ragu-ragu. Allah berfirman ini walinya, tapi masyarakat bilang ini orang ahli maksiat. Maka beliau munajat kepada Allah SWT, karena Nabi Musa ini termasuk kalimullah, Nabi yang bisa langsung berkalam, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun bertanya kepada Allah, apa sebabnya, apa halnya yang terjadi ini. Maka Allah berfirman, memang benar wahai Musa, uji kaumnya. Kata kaumnya memang benar, dia ahli maksiat. Tetapi yang tidak kaumnya ketahui adalah dia taubat di akhir hayatnya. Nah, makanya jangan pernah, ya, benci dengan orang ahli maksiat. Dan kita yang sudah rajin taklim, cawisan, rajin ibadat ini juga jangan sombong. Jadi kita bainal khauf war raja, ya. Ternyata dia tadi taubat. Dengan apa dia taubat? Dengan mengakui kekurangan dia, kesalahan dia. Ya Allah, benar aku salah, memang aku ahli maksiat. Tapi kata dia, aku ini maksiat karena aku ini lemah. Aku tidak ada daya dan upaya untuk melawan godaan setan, godaan dunia. Kawan aku banyak yang jahat, wong baik dah galak berkawan dengan aku, jadi dia kan, ya, musuh aku. Dak kati yang nak nasihati, dak kati yang nak ngajari, dak kati yang nak bimbing. Maka aku tetap dalam kemaksiatan sampai akhir hayatku. Tapi aku sadar aku salah. Maka ya ampuni aku ya Allah. Diminta ampun, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya Allah katanya, seandainya engkau mengampuni aku, yang senang nabimu, yang senang kekasihmu, yang senang orang-orang soleh. Tapi kalau aku tidak diampuni, kalau aku masuk neraka, siapa yang senang?
Yang senang iblis, setan, jin. Maka kita jangan jadi setan. Dalam hadis Muslim, Bukhari Muslim disebutkan, la takun aunan lisyaitan ala akhik. La takun aunan lisyaitan ala akhik. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Jangan sampai kamu menjadi penolong setan atas saudaramu. Mana contoh itu? Ada orang ahli maksiat kita senang. Ada orang masuk neraka kita senang. Itu dulur setan. Ya, kalau kita orang baik seharusnya kita sedih kalau ada orang meninggal sebelum sempat taubat. Ya, karena berarti kita belum mampu menyelamatkan orang itu. Ya, maka kata orang ini, ya Allah terima taubatku, ampuni taubatku, karena kalau engkau terima taubatku, yang senang nabimu, orang soleh, wali Allah. Tapi kalau engkau tidak menerima taubatku, akhirnya aku masuk neraka, akhirnya aku dihukum di neraka. Yang senang siapa? Setan. Karena memang tugas setan itu ngajak manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Nah, maka tinggal pilih kita, nak jadi setan apa nak jadi malaikat. Ya, ini kadang-kadang ada yang senang melihat orang maksiat, ya, tidak dijadikan itu motivasi untuk negur dia, nasihati dia. Yang pertama, yang kedua, wa akhraj Ahmad wal Hakim an Amr bin al-Hamk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza habballahu 'abdan 'asalahu qalu wa ma 'asalahu qala yuwaffiqu lahu 'amalan salihan baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu. Apabila Allah menginginkan seseorang hamba menjadi orang yang baik-baik atau menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan asalahu. Nah, para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asalahu? Rasul bersabda, asal di sini, asal itu madu, artinya asal madu ya. Nah, dia akan diberi madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diinginkan Allah menjadi orang baik, diinginkan Allah menjadi kekasihnya, maka orang itu akan diberi madu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bingung, madu yang dimaksud madu apa itu? Apa madu yang baca-baca ke piring, ya kan? Kabarnya itulah madu yang asli. Baca-baca ke piring, ya, mangkok terbang, ya kan? Bukan yang manis itu kan? Nah, madu asli itu. Maka Rasul menjawab, yang dimaksud madu di sini adalah yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yaday ajalihi. Orang ini diberikan Allah taufik itu hidayah, bimbingan, maunah, pertolongan, sehingga dia bisa beramal soleh baina yaday ajalihi, ketika mendekat ajalnya. Jadi lah menjelang ajalnya, sebelum dia meninggal dunia sempat beramal soleh, walaupun tak seberapa. Kalau dibanding dosa lebih banyak dia berdosa, ya, lebih lama dia berdosa, bertahun-tahun, puluhan tahun dia berdosa, tapi di detik-detik terakhir kehidupannya dia sempat beramal soleh. Mungkin sempat mewakafkan tanahnya untuk masjid, untuk pesantren, ya, atau apalah kebaikan yang dia lakukan di akhir hayatnya itu. Sehingga hatta yarda anhu jiranuhu, sehingga tetangganya ridho dengan dia, tetangganya senang dengan dia. Bolehlah si anu, dulu memang dia jahat, memang dulu dia bandit, memang dulu dia apa penjahat kelas kakap, tapi sekarang bolehlah, masya Allah ya, salut aku sama dia. Sekarang dia jadi orang baik. Buktinya ini ya, disebutin kebaikan dia oleh tetangga dia. Tetangga dia ridho, senang dengan kebaikan dia di akhir hayatnya itu. Nah, inilah yang dimaksud asal, madu, ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ingin dijadikan Allah sebagai kekasihnya, matinya husnul khotimah. Allah. Berikutnya hadis yang ketiga, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menginginkan seseorang menjadi orang baik, ba'atha ilaihi qabla mautihi bi'amin malakan, maka Allah akan mengutus kepada orang itu setahun sebelum kematiannya seorang malaikat. Jadi setahun sebelum dia mati, Allah utus satu malaikat. Malaikat itu malaikat. Bi'am itu 1 tahun sebelum dia meninggal. Yusaddiduhu wa yuwaffiquhu. Malaikat tadi bertugas yusaddiduhu, membenahi dia, megus ke dia dan memberikan dia bimbingan, membimbingnya. Yuwaffiqu hatta yamuta ala khairi ahayyaynihi, sehingga dia mati pada waktu terbaik, meninggal dalam keadaan terbaik.
Fayaqulun nas, maka semua orang pun berkata, mata fulan ala khairi ahayainihi. Maka semua orang pun berkata, oh si fulan si anu meninggal dalam keadaan baik, di waktu yang terbaiknya. Fa idza khudira wa ra'a mau'idda lahu, ketika dia sudah khudira itu sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Wa ra'a mau'idda lahu, dan dia telah melihat apa yang Allah siapkan untuk dirinya. Ja'ala yatahawwa'u nafsahu minal hirs ala an takhruja, maka dia pun ja'ala yatahawwa', tidak sabaran, ya, tidak sabaran minal hirs. Hirs itu apa? Rakus, artinya bersemangat, ya, ala an takhruja, untuk segera meninggalkan dunia ini. Jadi tidak sabar nak mati. Karena nyingok balasan yang bakal diterima kaki. Ya, latih jengok bidadari, latih jengok apa? Keindahan surga, maka begitu melihat balasan yang bakal dia terima nanti, dia udah tidak sabar. Ya, nak cepat-cepat meninggalkan dunia ini. Fahunaka ahabba liqa Allah. Oleh karena itu dia pun senang, ahabba, ya, liqa Allah, senang berjumpa dengan Allah. Karena dia senang berjumpa dengan Allah, wa ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Ngapa dia senang? Karena nanti jengok balasannya. Oleh karena itu dia dalam keadaan husnul khotimah, lagi husnuzon, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang baik-baik. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdin syarran qayyadha lahu qabla mautihi bi'ami syaitanan. Apabila Allah menginginkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati syarran, buruk, maka Allah kuasakan dia selama setahun sebelum kematiannya di tangan setan. Kalau tadi dia diutus malaikat, ini diutus setan untuk ngurusi dia. Yudilluhu wa yughwihi, yang menyesatkannya, ya, dan membuat dia salah jalan, salah arah, tersesat. Hatta yamuta ala syarri ahayainihi, maka dia pun mati dalam keadaan terburuk, pada waktu buruk. Fayaqulun nas, orang-orang pun berkata, qad mata fulan ala syarri ahayainihi, telah mati si anu bin si anu dalam keadaan terburuknya. Fa idza hudira wa ra'a ma u'idda lahu, ketika telah tiba sakaratul mautnya, dia lagi nasa, sedang sakaratul maut, dia melihat apa yang disiapkan untuk dirinya. Ditunjukkan tempat dia kaget setelah dia meninggal dunia. Tentu yang dia lihat adalah siksaan. Yang dia lihat adalah neraka yang bakal dia tempati. Hatta yataballa' nafsahu, ya, maka dia pun benci, dia pun takut, ya, sehingga karena dia takut, karohiyat an takhruja, ya, dia takut meninggalkan, ruhnya takut meninggalkan jasadnya, ya. Fahunaka kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu, berarti dia takut berjumpa dengan Allah karena banyak dosa, banyak maksiat. Karena dia takut berjumpa dengan Allah, Allah pun benci, ya, untuk berjumpa dengan dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terakhir, saya ada sikok lagi? Ya, sikok lagi. Dua lagi, nganyang wae, dua. Habis bab ini malam ini. Ada 4 hadis dan 1 qaul ulama. Oke, singkat baik, langsung yang terakhir, ya. Faedah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, al-asbab al-muqtadiyah li su'il khatimati wal 'iyadu billah. Ada 4 sebab, kata para alim ulama, yang menyebabkan orang meninggal su'ul khatimah, mati tidak mau iman, matinya sara, ya, mati juga mati kafir. Nauzubillah min zalik. 4 itu, yang pertama at-tahawunu bis shalah, meremehkan salat. Meremehkan sholat, akhirnya meninggalkan. Kalaupun digawekan telat, ya kan? Kalaupun digawekan tepat waktu, asal-asalan. Itu termasuk at-tahawun bis sholat, meremehkan sholat, ya. Yang kedua, wasyurbul khamri, mengonsumsi minuman keras, termasuk narkoba di dalamnya, ya. Nah, kalau orang narkoba mabuk, matinya biasanya overdosis. Mana orang overdosis hanya nyebut nama Tuhan,
Ya, padahal orang yang husnul khotimah itu dia man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang mabuk, ya, mak mana nak nyebut la ilaha illallah? Ya kan? Nah, yang ketiga wa uququl walidain, anak yang durhaka dengan orang tua. Nah, ini penyebab su'ul khotimah, mati sama. Yang keempat wa adzal muslimin, orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, nyakiti orang, nyakiti makhluk Allah, wabil khusus nyakiti orang Islam, nyakiti orang beriman. Maka hati-hati, ini biasanya peluang terbesar yang nomor 4 ini para pemimpin. Kalau dengan kebijakan dia membuat susah orang beriman, susah orang Islam, hati-hati, su'ul khotimah. Ya, jadi peluang terbesar untuk melakukan yang keempat ini biasanya pemimpin, mulai dari RT sampai presiden. Ya, nah, walaupun bisa juga dilakukan oleh orang lain, tapi peluang paling besarnya pemimpin, karena biasanya dia punya kuasa, kadang-kadang tidak sesuai dalam menggunakan kekuasaannya, akhirnya menyakiti kaum muslimin. Hati-hati, nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari 4 hal ini: meremehkan sholat, konsumsi narkoba dan minuman keras, durhaka dengan orang tua, dan menyakiti kaum muslimin. Nauzubillah, subhanallah. Taib, sampai di sini ada yang nak ditanyakan sebelum kita tutup? Karena lah dulu. Masyaallah. Manggut-manggut kali dah ucai. Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Dari Ar-Rasul kata, Ustaz, ini tentang umur berapa wanita itu bisa batal ke wudu, dan anak angkat yang diambil dari kecil itu bisa batal ke wudu apa tidak, Ustaz? Wanita. Iya, wanita. Yang pada umur berapa yang bisa wudu? Iya. Jadi setiap yang bukan mahram berarti halal nikah. Ya, setiap yang halal nikah dengan kita maka membatalkan wudu. Ya, yang tidak yang haram dinikahi atau mahram tidak batal wudu. Jadi mahram dan bukan mahram itu kuncinya. Kalau mahram tidak batal wudu, kalau bukan mahram alias halal nikah dengan kita, wudu batal. Nah, umurnya dari berapa? Dari balik. Ya, sejak usia balik. Balik itu minimal umur 15 tahun. Ya, 15 tahun itu sudah balik. Udah gadis, ya kan? Jadi kalau budak kecil, budak bayi itu belum balik dan tidak batal wudu menyentuh anak kecil, apalagi bayi. Nah, cuma kalau ada budak kecil, nyingok dia, kadang-kadang budak kecil ini cepat gadis, ya kan? Dia masih budak, masih SD tapi pecahlah gadisnya. Nah, sehingga ketika memandang dia ada syahwat. Nah, walaupun dia masih kecil, kalau ketika dipandang ada syahwat, batal wudu. Walaupun umurnya belum balik. Ya, jadi patokan pertama balik. Tapi kalau pada kasus-kasus tertentu ada anak kecil yang ya, mungkin cantik budaknya itu kan, jadi asal diawas syahwat nyingoknya itu, maka batal wudu nyentuh dia walaupun masih kecil. Nah, yang tak normal itu nyingok bayi syahwat, sama nyingok nenek-nenek syahwat, itu di atas normal itu ya. Terpeliwat normal itu. Nyingok nenek-nenek ngebut nak dinikahinya misalnya. Ya. Nah, itu tidak normal lagi itu, syahwatnya berlebihan itu. Ada pedofil ya, ada. Nah, itu batal wudu walaupun anak kecil yang dia sentuh. Ya, jadi baik anak kecil tadi laki-laki ataupun perempuan. Anak kecil laki-laki kalau bagi ibu-ibu ya, bagi yang perempuan nyentuhnya. Kalau dia syahwat nyengok budak lanang kecil tadi batal wudu. Atau bagi kita lanang nyengok anak kecil perempuan ya, dan sudah menimbulkan syahwat, maka membatalkan wudu. Jadi untuk menimbulkan syahwat ini tidak pandang umur. Walaupun kecil, kalau menimbulkan syahwat, wudu batal. Ya, gitu. Jelas? Ada yang belum dijawab tadi rasanya? Belum? Sudah kalau? Sudah ya? Nah. Ya. Oh ya, anak angkat belum? Bentar Mai. Anak angkat. Anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram kecuali anak angkat itu anak dulur dewi. Nah, bisa anak dulur berarti ponakan kandung ya. Nah, itu mahram bagi kita, tapi tidak bagi pasangan kita. Ya kan? Anak dulur. Nah, kebetulan kita yang berdulur.
ya dengan orang tua kandungnya tadi, anak angkat kita tadi. Kebetulan kita yang berdulur, berarti kita yang mahramnya. Istri kita kalau dia anak bukan mahram. Ya, gitu. Jadi anak angkat bukan mahram. Ya, maka membatalkan wudu kecuali anak dulur tadi. Tapi itu pun bukan laki bini. Hanya siapa yang punya hubungan keluarga dengan sang anak itu. Jelas ya? Nah, apalagi orang lain. Gitu. Ya, silakan Bang. Lupa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masalah kodok. Ya. Kodok sholat yang sudah lama ketinggal. Ya. Banyak tinggal kayak dulu. Ya, jelas. Sekarang kira-kira kita sedikit mana cara yang paling tepat, yang paling bagus? Apakah di masjid, apakah di rumah, atau di mana? Ya. Ya. Terima kasih. Jadi mengkodok sholat patut kita pahami bersama dan kita sepakat karena ulama pun sepakat. Masa kita tidak sepakat, ya kan? Ulama sepakat. Kodok sholat hukumnya wajib. Masalah tempat yang paling nyaman bagi kita dan tidak menimbulkan fitnah. Kecuali kita baca menjelaskannya, boleh di masjid. Kalau orang ribut, rame, nanya-nanya dan kita dapat nerangkan lemak lagi di rumah. Kayak mau ribut baik kan? Nah, tapi kalau kita siap menjelaskan ketika ditanya apa lemak sembahyang, moto ini kita bisa nerangkan, boleh di masjid. Jadi di rumah di masjid itu pilihan, tidak jadi masalah, sah kalau. Nah, tekniknya itu bisa salah satu dari dua cara ini. Yang pertama, setiap selesai sholat atau sebelum sholat adaan kita kerjakan qadha. Jadi misalnya kita ke masjid datang lebih awal, masih adalah waktu cak 15 menit 10 menit, ya kan? Daripada kita memperbanyak sholat sunnah atau membaca Al-Quran, karena kita banyak utang sholat, lebih baik mengqadha sambil nunggu sholat wajib dikerjakan. Ya, boleh sebelum, boleh setelah sholat wajib tadi. Jadi untuk yang banyak kodok sebenarnya, kalau saya mau terangkan, semua mungkin banyak yang menilai ini agak ekstrim, tapi ada di kitab Fathul Mu'in, ada ya, haram bagi yang punya hutang sholat mengerjakan ibadah sunnah. Jadi kalau yang banyak kodok sholat, dia tidak mengerjakan qobliyah atau ba'diyah, lebih baik memperbanyak kodok, ya, karena itu wajib. Kodok wajib, qobliyah ba'diyah itu sunat. Maka haram mendahulukan yang sunat daripada qadha. Jadi yang banyak utang sholat boleh di sebelum sholat wajibnya atau setelah sholat wajibnya, hatta sudah asar dan sudah subuh, kan dilarang sholat tuh. Ya, sudah asar sudah subuh kan dilarang sholat. Tapi kalau atas nama qadha sah, boleh, tetap wajib, bukan lagi boleh, masih wajib. Ya, boleh. Jadi silakan pilih. Apa nak di sebelum sholat wajibnya atau setelah, atau dua-duanya, ya kan? Sebelum sekali, sudahnya sekali. Jadi 3 kali sembahyang tuh, ya kan? Misalnya sholat zuhur nih, sebelum zuhur ngodok sekali, nanti azan sholat zuhurnya, ya kan? Sudah sholat zuhur, dosa ba'diyah, menggodok lagi. Lebih baik seperti itu sebenarnya, ya. Nah, itu cara yang pertama. Ya, yang kedua, kita pilih satu waktu yang memang kita longkang, kalau bahasa gitu ya, agak luas dan tidak banyak gangguan. Ya, tidak lagi begawi dan itu memang waktu untuk istirahat bagi kita, ya kan? Nah, misalnya maghrib isya. Ya, maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu dari mungkin di masjid lagi tidak ada majelis, kita daripada pulang ke rumah kayak cuma nonton TV, cuma ngobrol-ngobrol dengan keluarga, lebih baik antara maghrib dengan isya digunakan untuk mengqadha sholat yang tinggal selama ini. Ya, dan ngitungnya per hari biar enak. Kalau antara maghrib sama isya tuh per hari, jadi langsung sholatnya itu 5 waktu. Cuma ya tetap dikerjakan per waktu. Zuhur dulu, udah selesai zuhur, asar, udah selesai asar, maghrib, sudah selesai maghrib, isya, sudah selesai isya, subuh. Berarti sehari sudah kita qadha. Ya, masih acai masih mampu, masih sanggup, waktu masih ada, awak masih gagah, masih sehat, ya, berdiri lagi, ngambil jatah sehari lagi. Ya, masih sanggup jatah sehari lagi, berarti boleh 3 hari dia, sesuai kemampuan lah, sambil nunggu azan isya, minimal sehari. Ya, jadi boleh seperti itu, boleh per waktu. Pas zuhur ngodok zuhur, pas asar ngodok asar, pas maghrib ngodok maghrib, pas isya ngodok isya, ya, pas subuh ngodok subuh.
boleh per waktu. Boleh kita pilih waktu khusus, misalnya antara maghrib dengan isya, kita mengkodok langsung untuk 1 hari. Masih kurang, boleh nambah sesuai kesanggupan. Nah, itu pilihannya Bang ya. Silakan. Ya. Ini masalah takziah kan. Misalnya kita takziah ke, misal cek kemarin kan ada anak yang meninggal itu sebelum balik. Itu kalau kita memimpin doa misalnya, diperkenankan ada pakai doa yang Allahumma fir lahu warhamhu gitu kan. Ya. Jadi untuk mayitnya anak kecil, maka doa yang sangat pas sesuai dengan situasi dan kondisi adalah doa khusus untuk bayi. Doanya ada itu, cuma banyak yang tak hafal karena jarang ya kan. Jadi doanya Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Kalau untuk lanang ya, kalau perempuan Allahumma ja'alha faratan li abawaiha wa salafan wa izatan wa tibaran wa thaqqil biha mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la tabtinhuma ba'dahu wa ufir lana walahu, dan seterusnya. Nah, itu doa khusus. Cuma boleh ya, boleh ketika ada bayi yang meninggal kita doakan dengan menggunakan lafaz doa untuk orang yang dewasa ya, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Tapi khitabnya bukan ke bayi, karena bayi tidak ada dosa ya, bayi tidak ada dosa. Jadi manfaat dari doa tadi, walaupun dibacakan untuk sang bayi, maka manfaatnya kembali ke ayah ibunya. Yang dapat ampunan ayah ibunya, yang dapat rahmat Allah ayah dan ibunya. Ya, makanya walaupun sedih, anak kita meninggal lagi bayi itu, sebenarnya itulah anak kita yang asli, karena dia yang pacak nolong gitu. Anak yang sampai besar, sampai tua, bengke, sampai beranak bercucung ini belum tentu jadi anak nian. Kalau dia ahli maksiat, nyarakan kita orang tuanya ya. Nah, jadi anak ini nanti akan menjemput, akan menuntun tangan orang tuanya untuk diajak masuk surga. Karena anak yang meninggal sebelum balik pasti masuk surga, hatta anak orang kafir. Jadi anak orang kafir ya, mati sebelum balik masuk surga. Itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi anak orang Islam, nah, dia nanti ngajak orang tuanya. Tapi orang tua yang diajak tadi yang Islam. Kalau yang anak orang kafir tadi, dia dewe yang masuk ya, mbaknya udah baca ditarik karena mbaknya kafir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada kabar gembira ini untuk orang-orang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang waktu lagi bayi ya. Ibu kami itu 3, mbak kami 3, kakak kami yang meninggal dunia lagi kecil, Nur Jannah, Syamsuddin ya, 2 yang lagi kecil, yang 1 sudah dewasa. Bahkan wak kami itu ada 8 anaknya, karena istrinya 2 ya. Wak di Cangkring itu, Wak Rasib itu istri 2, anaknya meninggal lagi kecil itu 8. Beliau cerita waktu beliau haji itu, karena pergi haji lah tua, umur 70 lebih, karena beliau tuh lebih tua dari guru saya Kiai Balian. Guru saya manggilnya kakak, Pak Rasib gitu. Jadi waktu beliau pergi haji itu sudah tua, udah 70 lebih. Jadi ketika beliau mau tuh jatuh itu, dalam pandangan beliau, perasaan beliau tuh anak-anak yang 8 yang meninggal lagi budak tadi itu datang nolong dia, nyambut, megangi sehingga tidak jadi jatuh. Dan istri beliau itu dua-duanya meninggal lebih awal dari beliau. Itu nampak hadir perasaan beliau, Allah alam ya, ketika di tanah suci. Jadi anaknya meninggal kecil-kecil 8, bayangkanlah ya, yang hidup banyak, yang meninggal juga banyak. Jadi itu bagi 2 antara yang hidup dengan yang meninggal dunia. Nah itu, jadi walaupun sedih ada kabar gembiranya. Dan anak yang meninggal lagi kecil itu, tadi malam saya bahas di rumah ahli musibah, kalau dia sempat hidup walaupun sesaat, sedetik misalnya nangis, udah itu meninggal, maka dia berlaku seluruh fardu kifayah ya. Jadi wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati dan dikuburkan. Nah kalau sudah meninggal dunia di dalam perut, artinya waktu lahir itu sudah meninggal dunia, maka dia tidak wajib disolati, tapi yang lain wajib. Jadi dimandikan, dibersihkan tetap, terus dikafani dan langsung dimakamkan, tidak disolati lagi. Dan dikasih nama tetap sunnah, asal walaupun keguguran. As-siqtu itu tuh bayi yang keguguran, asal waktu keguguran itu umurnya 4 bulan ke atas, artinya sudah ada nyawa
Ya, jadi hatta anak yang meninggal 4 bulan ke atas umur kandungannya itu berarti sudah ada nyawa, sudah ada ruh, maka tetap sunnah dikasih nama dan tetap sunnah diakikahi, ya, tetap sunnah diakikahi, gitu. Tep, masih ada? Halas? Kafi yang ente. Tanya tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai sholat, maksudnya itu tadi yang kayak bukan kodok, maksudnya Sunan. nah, ya hanya meninggalkan sholat kenapa tadi? Kodok. Nah, yang diterangkan yang poin nomor 3 tuh Pak. Oh, at-tahawun tadi. Yang melalaikan sholat. Iya. Maksudnya, nah itu karena uzur, maksudnya karena pekerjaan itu, nah gimana Pak? Tapi dikerjakan sholatnya, cuma tidak tepat waktu, itu melalaikan maksudnya itu. Nah itu gimana Pak? Ya. Ya, yang melalaikan itu memang meremehkan. Tidak penting sholat. Nah itu yang paling berat. Tidak penting sholat. Apalagi sampai meremehkan sholat dalam pengertian sampai menganggap itu tidak penting, itu bahkan bisa murtad. Ya, bahkan bisa murtad. Yang kedua dalam makna melalaikan itu melambat-lambatkan dengan sengaja. Padahal katigawi di rumah itulah kan KGB. Ya. Maka itu juga termasuk melalaikan. Nah, kalau kita ini yang paling sering itu adalah entah masuk melalaikan atau beda nih, ya kan? Tapi yang jelas ini termasuk uzur ya. Bagi saya termasuk uzur. Misalnya kita balik Mantang, kan karena kamu tuh Mantang tuh kan? Mungkin arahnya ke sana tadi ya. Mantang ya kan? Cuma balik Mantang ini kan misalnya zuhur tuh jarang tepat waktu. Karena memang tidak bisa juga nak sholatnya buru-buru kalau kita balik Mantang. Walaupun lah balik misal pas azan zuhur, itu tidak bisa langsung sholat. Karena pasti nak mandi dulu, mamu getah tuh busuk, ya kan? Terus pasti ada yang lengket di badan, harus dibersihkan. Jadi itu butuh waktu. Ya, itu butuh waktu. Nah, kalau karena alasan itu, ya, dan memang agak sulit mempercepat waktu Mantang tadi, lah sudah dikejar kenian misalnya sebenarnya, ya, lah sudah begohit itu. Kalau biasanya sepohon itu mungkin berapa menit selesai? Setengah menit? Nah ini seperempat menit diselesaikan, masih tidak terkejar balik zuhur itu, ya kan? Nah, itu termasuk uzur. Karena nyari nafkah juga bagian dari ibadah. Tinggal jangan sampai memang sengaja dia nak melambat-lambatkan. Nyantai baik Mantang juga, ya kan? Yang penting sholat masih digawekan. Jadi tetap ada niat untuk menyempurnakan, untuk tetap tepat waktu. Tapi ketika sudah dikejarkan, sudah diupayakan masih juga telat, ya, ditambah juga memakan waktu untuk membersihkan badan dari getah tadi, ya kan? Maka itu insyaallah termasuk uzur. Ya, bukan termasuk yang melalaikan tadi. Oke, jelas ya? Nah, cuma ya jangan juga jadi alasan. Tenang baik berarti kan. Ayo. Ya. Tadi Pak Ustadz bilang yang dikatakan itu meninggal setelah Ada ruh. nyawa. Ya. Saya pernah dengar dulu itu kalau lahir ada napas terus meninggal baru ada kekah. Nah, terus kalau misalkan mati, misalkan langsung mati dan ada napas nggak disunahkan kekah. Penjelasan yang mana itu? Sepanjang yang kitab-kitab referensi yang pernah saya baca itu, jadi setiap bayi yang sudah ada nyawa, dan itu pendapat Imam Nawawi, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan demikian. Ya, untuk referensi insyaallah nanti ditambahi. Ya, biar lebih meyakinkan. Saya juga tidak hafal seluruh dalil itu kan begitu. Jadi barusan kemarin, makanya sebelum saya sampaikan kemarin saya cek dulu ya di kitab bahwa ya benar
menurut ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain, bayi yang meninggal itu kalau sudah ada nyawa, sudah ada roh, maka tetap sunnah dikasih nama dan tetap sunnah diakikahi. Ya, tetap sunnah diakikahi. Yang terkait dia sempat hidup atau tidak itu bukan akikah atau nama, tetapi terkait dengan hukum fardu kifayah yang 4 itu dah. Ya, jadi kalau dia sempat hidup di dunia ini walaupun cuma sedetik, waktu lahir, sudah itu sirap, berarti sudah meninggal. Tapi dia sempat hidup di dunia maka berlaku seluruhnya. Jadi konteksnya ke situ, bukan ke akikah. Kalau akikah, asalkan dia sudah ada nyawa, ya 4 bulan ke atas, berarti sudah ada roh, maka walaupun dia lahir, meninggal dunia alias keguguran, maka nama tetap, akikah juga tetap sunnah. Ya, gitu. Ya, itu mungkin pendapat lain, ya, silakan yang yakin. Tapi yang saya sampaikan juga pendapat lama, diantaranya Imam Nawawi. Online masih? Habis? Habis. Nah, iya, lada lunian man kamu langsung nyahut deh. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita cukup cucuk. Lada anu lagi ngomong. Iya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.